spesial dari Kota Angin Mamiri di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Rakernas 1 Partai Nasdem 2025 dengan mengangkat tema kemandirian berpikir demi kemajuan bangsa ini diselenggarakan dan diikuti oleh ribuan peserta, baik itu dari kader dan juga fungsionaris Partai Nasdem yang militan yang tersebar dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan tema kemandirian berpikir demi kemajuan bangsa ini bisa menjawab tantangan zaman sekarang. Untuk itu Rakernas 1 Partai Nasdem 2025 ini merupakan forum evaluasi kinerja partai dan nantinya akan merumuskan rekomendasi kepada pemerintah. Membangun kesadaran publik ini untuk melahirkan sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Memberikan juga pemahaman yang sama bahwa institusi partai politik ini mampu memberikan kontribusi yang lebih berarti. Partai Nasdem menggelar Rapat Kerja Nasional 1 tahun 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang berlangsung selama 3 hari, yakni dari tanggal 8 hingga 10 Agustus 2025. Agenda Rakernas 1 Partai Nasdem ini sebagai ajang konsolidasi jelang pemilu yang akan membahas mengenai persiapan strategis pemenangan pemilu 2029, penyusunan kembali struktur organisasi partai, hingga melakukan evaluasi kinerja partai dan menentukan langkah-langkah strategis yang nantinya akan dituangkan dalam program aksi nyata berkelanjutan. Program-program kerja tersebut tentu saja sejalan dengan tujuan Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam rangka swasembada pangan, swasembada energi, pengentasan kemiskinan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyoroti tentang pentingnya peran partai politik dalam membangun kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan. Partai politik yang kita pahamin ini di dalam sistem dan negara konstitusi yang kita miliki memiliki beberapa banyak hak privilege yang tidak dimiliki oleh institusi-institusi lainnya di luar partai politik. Mulai kita memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, membuat undang-undang, merubah undang-undang, termasuk melahirkan KPK, itu dari hak-hak privilege partai politik yang ada di negeri ini. Tetapi apakah dengan hak-hak privilege yang kita miliki demikian itu, kita merasa kita hanya berhak untuk menikmati hak privilege itu? Rakyat pasti menyatakan itu tidak benar. Itu salah kontekstual cara berpikirnya. Karena di samping hak-hak yang kita miliki, secara automatically juga harus built-in di diri kita kewajiban-kewajiban yang harus kita sertakan. Nah, salah satu kewajiban utamanya adalah proses pendidikan politik yang terus berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk membangun kesadaran publik. Membangun kesadaran publik ini untuk melahirkan sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Memberikan juga pemahaman yang sama bahwa institusi partai politik ini mampu memberikan kontribusi yang lebih berarti. Dalam arahannya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kembali menegaskan posisi Partai Nasdem yang sejak awal mendukung Presiden Prabowo Subianto. Secara kontekstual, sesuai dengan tema Rakernas Partai Nasdem, kemandirian berpikir demi kemajuan bangsa. Partai Nasdem mendukung dengan totalitas program strategis pemerintah, namun tetap mandiri dengan berpikir secara objektif. Kita ingin memberikan penegasan ulang kembali pada Rakernas ini. Supporting kita pada pemerintahan Presiden Prabowo ini bukan sekedar supporting yang lip service. Secara totalitas kita ingin memberikan dukungan. Secara totalitas
dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati, kita ingin memberikan keturunan. Maka untuk itulah kenapa tema Rakernas ini kita berikan sebuah tema kemandirian berpikir untuk kemajuan bangsa. Ini ingin memberikan penegasan bahwasanya yang dibutuhkan pemerintahan untuk melaksanakan program polisi kebijakan yang begitu amat strategis diperlukan dukungan yang sepenuh hati. Sepenuh hati artinya tetap berpijak pada fakta objektif yang ada dalam keseharian kita. Yang baik janganlah segan-segan untuk menyatakan itu sudah berjalan baik. Jalankan, teruskan Bapak Presiden. Kalau yang tidak pas, jangan juga segan-segan menyatakan menurut Nasdem kurang pas itu. Perlu kita perbaiki bersama. Nah, dukungan seperti ini adalah bagian esensinya kemandirian dalam kontekstual cara berpikir kita. Kita harus berani sekarang mulai daripada diri kita membawa perubahan sikap dan mentalitas kita. Esensi gerakan perubahan adalah perubahan cara berpikir kita untuk merestorasi bangsa ini, memperkuat kembali seluruh sendi dan aspek kehidupan yang kita miliki sebagai satu bangsa. Acara Rakernas 1 Partai Nasdem 2025 ini dihadiri 5.000 kader yang tersebar dari 38 provinsi di Indonesia. Tak hanya membahas evaluasi kerja, Rakernas ini juga nantinya akan melahirkan rekomendasi bagi pemerintahan atas isu-isu strategis pembangunan nasional dan kebijakan pemerintah yang berjalan demi kemajuan bangsa. Rakernas ini juga dilengkapi dengan BIMTEK bagi ratusan anggota DPRD dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, serta menghadirkan puluhan UMKM binaan dari DPW Partai Nasdem di seluruh Indonesia. Untuk menyampaikan, melaporkan bahwa yang hadir dari seluruh DPD dan DPW seluruh Indonesia adalah 3.924 peserta, ditambah dengan anggota fraksi, jadi kurang lebih 5.000 peserta yang hadir di Kota Makassar. Alhamdulillah, kami di Sulawesi Selatan sangat bangga ditunjuk sebagai tuan rumah, dan insya Allah Sulawesi Selatan, Nasdem Sulawesi Selatan tidak menyia-nyiakan tanggung jawab yang selalu diberikan kepada kami di Sulawesi Selatan oleh Ketua Umum. Agenda Rakernas 1 Partai Nasdem 2025 ini juga diapresiasi oleh Pemprov Sulawesi Selatan bersama dengan Pemkot Makassar karena membawa dampak positif, yakni peningkatan ekonomi kota. Selama 3 hari pelaksanaan Rakernas di Kota Angin Mamiri ini, okupansi hotel di Makassar dan sekitarnya meningkat. Partai Nasdem luar biasa karena ini keberkahan juga bagi Sulawesi Selatan. Tadi kami mendengar semua full Pak, sampai saya ke sini saja macet di sepanjang jalan untuk masuk sini karena begitu antusias animo masyarakat dan kader Partai Nasdem untuk hadir di acara Rakernas pertama ini. Ustadz Dasat Latif yang memimpin doa memberikan apresiasi kepada kepemimpinan Surya Paloh yang memberikan harapan perubahan kepada perbaikan kondisi bangsa. Saya sebagai warga Sulawesi Selatan ingin menyampaikan hadiah kepada Bapak Haji Surya Paloh. Hadiah yang saya sampaikan adalah saya berikan sarung sabbe. Orang Bugis bilang lipak sabbe. Sarung di Sulawesi Selatan ada beberapa jenisnya. Ada namanya sarung paleka, tapi ini sarung adalah sarung yang terhormat dan diberikan kepada orang-orang terhormat. Kenapa saya berikan sarung, Pak? Sarung itu bagi kami di sini ada 2 fungsi. Satu, dipakai untuk menutup aurat. Aurat itu rasa malu. Saya berharap Bapak Surya Paloh menutup rasa malu bangsa Indonesia dari kemiskinan dan kebodohan. Yang kedua,
Sarung itu biasa digunakan kalau kita ronda dan kedinginan. Orang Bugis bilang makalibombo, menutup rasa dingin. Kami berharap Partai Nasdem menutup rasa dingin kemiskinan dan kebodohan dari bangsa Indonesia. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia berharap banyak agar Partai Nasdem terus menjadi pelopor perubahan Republik Indonesia. Dalam rakernas ini juga turut dihadiri jajaran DPP Partai Nasdem Pusat, Majelis Tinggi Partai, Dewan Pakar Partai, dan Dewan Pertimbangan Partai, serta kader Nasdem yang berhasil duduk dan terpilih menjadi kepala daerah se-Indonesia. Dengan kehadiran tokoh-tokoh penting ini menegaskan bahwa kekuatan kolaborasi antar Partai Nasdem dan pemerintah daerah sangat nampak dalam membangun komunikasi politik menuju ke Pesta Demokrasi 2029. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.